Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif terhadap rekan guru di SMP Negeri 1 Kayu Agung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk dapat mengikuti kegiatan CPG calon guru penggerak dengan menerapkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Anggraini pada hari ini. Untuk anak Ibu Anggraini, kami silakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya pagi ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada acara kami pagi ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan sehubungan dengan tugas calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4 dari guru penggerak SMP Negeri 1, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Kayu Agung, yaitu dengan saya sendiri adalah Ana Anggraini dan nanti ada teman saya yaitu Bapak Ahmad Marco. Baiklah Ibu-ibu, untuk mengefisiensi waktu ya, di sini saya akan menyebarkan tentang pemahaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya tanya dulu, apa kabar Ibu pada pagi ini? Semangat? Iya, biar lebih semangat coba kita kalau saya bertanya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa diikuti Ibu? Bisa ya, saya tanya, apa kabar Ibu semua pada pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian yang hebat, untuk efisiensi waktu kita pada pagi ini, langsung saja saya akan memaparkan tentang praktik baik saya yang telah saya dapatkan pada pembelajaran modul 1.1 hingga 1.4 pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini judulnya adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Izin bertanya sebentar ya Bapak Ibu, di sini bukan saya menggurui, kita sama-sama belajar. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terbersih dalam pikiran Bapak Ibu semua? Boleh dijawab? Boleh? Dicoba dari Ibu Surya? Boleh Bu ya, bebas jawabannya, tidak ada yang salah. Kalau Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang ada di pikiran, terbersih di pikiran Ibu? Menurut pendapat saya, budaya positif di sekolah itu artinya dari tingkah laku karakter siswa yang baik, kemudian di bidang kebersihan sekolah yang baik, kemudian antara warga sekolah yaitu guru, siswa dan tata usaha itu ada kesinambungan dalam melakukan pekerjaan di sekolah untuk memajukan sekolah. Saja dari saya Bu. Ya, terima kasih ya pada Ibu Surya, jawaban sangat lengkap sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, tolong untuk Ibu Surya. Bebas, saya minta satu lagi, mungkin ada ibu-ibu yang dari sebelah sini mau mencoba menjawab apa yang terbersih dalam pikiran jika kita berbicara tentang budaya positif. Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Bu Surya tadi. Untuk budaya positif, kalau di lingkungan siswa mungkin adanya kelakuan baik daripada siswa dengan taatnya mereka dalam mematuhi aturan-aturan yang dilakukan di
antar siswa. Dan contoh nyatanya misalnya aturan-aturan yang diletakkan dan dilakukan oleh siswa tersebut, contoh membuang sampah pada tempatnya, itu kan budaya positif, mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian untuk di lingkungan guru, adanya kerjasama antar sesama rekan guru, kerjasama dalam menciptakan lingkungan mengajar dan kerjasama yang baik antar sesama. Oke, terima kasih sekali. Tepuk tangan tolong Bapak Ibu untuk Ibu Eda. Lengkap sekali ya jawaban dari dua guru. Memang guru-guru SMP 1 Kayu Agung pintar-pintar semua ya. Ditanya hanya budaya positif, jawabannya panjang dan lebar, sangat lengkap sekali. Jadi kita tarik garis besarnya bahwa budaya positif adalah pembiasaan dari perilaku kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita sehingga akan mengeluarkan nilai-nilai kebajikan yang tercermin pada diri siswa terutama ya Bapak Ibu. Ayo kemudian kita lanjut untuk di sini ada konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Dan nanti akan diteruskan oleh partner saya, calon guru penggerak Bapak Ahmad Wargo. Nah, langsung bahas tentang perubahan paradigma belajar. Di sini terdapat kerjasama pembelajaran dengan paradigma baru, di mana Bapak Ibu kita sering mendengar bahwa pembelajaran itu biasa ada dua. Yang pertama teacher center, yang kedua student center. Artinya yaitu pembelajaran yang pertama berpihak pada siswa, yang kedua pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Bapak Ibu kira-kira aksi nyata yang kita lakukan di sekolah itu kira-kira yang berpihak pada siswa atau masih berpusat pada guru? Kira-kira? Iya, idealnya sesuai dengan paradigma pembelajaran yang sekarang, apalagi pada penerapan implementasi kurikulum merdeka, pelaksanaan pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa ya. Tidak lagi gurunya yang aktif memberikan pembelajaran, menyuapkan materi-materi, tetapi siswa yang menggali informasi materi tidak hanya dari yang disampaikan dari guru, tetapi boleh lewat media sosial, apapun itu yang menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan di sini pada pembelajaran dengan paradigma baru kita mengubah mindset ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita hanya dengan monoton kegiatan pembelajaran ceramah, tetapi mulai dari sekarang kita sama-sama belajar. Saya pun juga sama-sama belajar di sini untuk mengubah paradigma pembelajaran yang selama ini kita hanya cuap-cuap dengan metode ceramah, pembelajaran hanya satu arah di mana berpusat kepada guru, diubah menjadi pembelajaran berpusat kepada siswa. Kita mengenal kebutuhan siswa dengan cara apa Bapak Ibu? Misalnya kalau kami di mata pelajaran IPA, kami memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi tidak lagi kita hanya menjelaskan ceramah-ceramah, tetapi dengan materi misalnya materi tentang kepindahan kalor, kita cari praktikumnya yang mana siswa akan lebih tertarik dan lebih mudah memahaminya. Itu salah satu contoh pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tidak lagi gurunya yang aktif memberikan ceramah hanya satu arah pembelajaran, tetapi siswa yang diupayakan untuk menggali informasi untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Itulah sehingga tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, kebutuhan siswa kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dia misalnya dalam kegiatan pembelajaran kali-kali saja tidak hafal, sedangkan saya sebagai guru IPA mau menjelaskan tentang rumus-rumus. Panjang lebar saya menjelaskan, dasarnya siswa itu tidak ada. Jadi kan nihil, hanya ilusi saya mengajarkan. Kira-kira begitu. Jadi kebutuhan siswa kita itu berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini
kita memfokuskan kepada kebutuhan siswa. Ada anak itu misalnya dalam pelajaran bahasa itu dia sudah pintar mengarang. Ada saya temui jangankan untuk mengarang, menuliskan satu buah kalimat saja masih bingung. Itulah yang terjadi fenomena pada peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, saya bukan menggurui. Kita mengubah paradigma pembelajaran. Kita berusaha untuk memberikan pembelajaran pada siswa itu semenarik mungkin. Kan kurikulum merdeka ini tidak lagi memberikan pembelajaran pada siswa itu semenarik mungkin. Kan kurikulum merdeka ini tidak lagi menuntut ketuntasan pada suatu silabus ya Bapak Ibu. Yang penting komponen yang akan kita sampaikan itu tercapai. Tidak lagi mengejar materi bab 1 sampai bab 6 harus selesai satu semester. Itu tidak lagi dipakai Bapak Ibu di kurikulum merdeka ya. Jadi yang penting apa yang akan kita sampaikan, walaupun komponennya materi substansinya sedikit, tetapi siswa nyambung, itu yang diharapkan. Karena ditekankan di sini bukan hanya ilmu, tetapi adab, ya. Ketika kita mengajar dengan baik, dengan sesuai kebutuhan siswa-siswa tertarik, kan ada timbal balik ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman ketika kita cuap-cuap ceramah, jangankan mau menempel pada otak, tetapi didengarkannya saja tidak ya Bapak Ibu, ya itulah paradigma pembelajaran. Jadi kita harapkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tercermin implementasi terbentuk siswa yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kan Bapak Ibu sudah belajar kita dalam 2 minggu ini tentang P5, pasti Bapak Ibu sudah paham bahwa dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 elemen yang tercermin di dalamnya. Lanjut, untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Di sini kalau kita ini kadang egois ya Bapak Ibu ya, apalagi memang peserta didik kita ini memang beda zamannya dengan kita dulu. Jangankan kita mau didengarkan, mungkin orang tua mereka di rumah saja tidak diperdulikannya. Nah di sini miskonsepsi teori kontrol itu yang pertama, ilusi guru mampu mengontrol murid. Misalnya saja Bapak Ibu ketika di kelas kita itu marah pada siswa karena tidak menulis sesuai dengan kemauan kita, misalnya mengerjakan tugas. Oke, 10 menit mungkin dia diam, tidak sampai 10 menit, cuma 5 menit ya Bapak Ibu ya. Dia sebelah sini, pojok sebelah sana, ribut ya. Nah itu perasaan kita tadi ketika diam, oh anak itu sudah nurut omongan kita ya, mau diam. Ternyata bukan dia tuh diam karena kesadaran diri, tetapi dia tidak ada motivasi kesadaran dirinya bahwa oh memang kayaknya belajar ini perlu, bukan, tetapi mungkin mereka tuh diam itu hanya sekadar ibu nanti marah misalnya menghindari karena rasa marah guru, jadi diam. Itulah diamnya hanya sebentar. Jadi kita bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu ya. Kita tidak akan bisa selamanya mengontrol murid selama siswa itu tidak memiliki motivasi intrinsik kesadaran dalam dirinya. Apa memang tujuan mereka untuk belajar di sekolah ini? Walaupun kita marah-marah, kita bernasihat, pasti Bapak Ibu yang lebih berpengalaman ya, habis waktu belajar meredam emosi sambil menceramah siswa, menasehati, besok ketemu lagi, pulang lagi ya dah. Itulah kan, jadi kita tidak bisa mengontrol murid kecuali memang ada motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi miskonsepsi tentang bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter. Kita kan sering Bapak Ibu ya marah-marah pada siswa mengkritik. Nah, kamu jangan lagi berbuat seperti ini, tidak kasihan apa sama orang tua kamu dari rumah sudah berupaya biar kamu bisa sekolah sama seperti teman-teman kamu, ya. Karena anak itu sepertinya memang menurut ya Bapak Ibu, dia mendengarkan omong kita. Tetapi sekali lagi karena tidak ada memang motivasi dari dalam diri kesadaran dia, jadi yang kita ceramahi kita seolah-olah membuat dia biar tiba merasa kasihan, nyambung dengan omongan kita bahwa mengingat bahwa bakti kita pada orang tua itu ya
tidak sesuai dengan harapan kita besok masih tetap mengulangi. Itulah dibalik lagi tidak adanya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Begitu juga penguatan positif dan efektif yang bermanfaat. Misalnya ketika kita mengajar, siapa yang bisa menjawab atau mendapatkan reward dari ibu, semangat anak itu ya Bu. Semangat dia untuk bisa menjawab. Coba kalau tidak ada bisa motivasi, ayo siapa yang bisa menjawab, ibu kasih nilai poin plus. Pasti asyikkan adalah teman-teman saja yang menjawab. Kalau siswa biasanya prinsipnya, kalau teman bisa kenapa harus saya? Ya Bapak Ibu, adalah teman saja yang menjawab. Jadi tidak ada motivasi intrinsiknya saya harus maju, saya memang harus terlibat. Tapi bukan berarti mau sombong, tetapi memang motivasi dia untuk maju. Dan yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekali lagi, walaupun kita ini tiap hari mengarahkan siswa kita dengan masih mengulangi, tetapi karena fondasi awal tidak ada penguatan dalam dirinya, motivasinya untuk memang maju. Ya, jadi sekuat bagaimana kita, tetapi sebagai pendidik kita tetap harus mengarahkan. Nah, itulah paradigma stimulus yang ada sekarang ini, di mana pendekatan stimulus respon itu harus diubah menjadi teori kontrol. Kalau dulu kebutuhan kita itu sama, sebagai pendidik kita tuh harus berpandangan bahwa kebutuhan kita ini berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya siswa itu ada yang nakal di kelas, kita perlu selidiki. Pasti Bapak Ibu sering melaksanakannya. Misalnya si A ini kenapa tidak mau pelajaran saya ini masuk ya? Mungkin kebutuhan karena kalau pelajaran matematika anak itu tidak hafal kali-kalian, jadi selalu dimarahi oleh gurunya. Jadi apa? Sebagai pendidik mungkin kita memberikan pengayaan atau jam lebih kepada siswa tersebut. Kita harus berbesar hati meluangkan waktu, atau kita berkolaborasi dengan guru lain. Misalnya, tolong ditekankan ke siswa ini, Bella tidak bisa mengikuti pelajaran penting, basic pembelajarannya seperti kali-kalian atau membaca. Kan kadang-kadang ditemui Bapak Ibu, kalau pulang SMP ini, siswa kita tuh masih belum pandai dalam membaca, dalam artian bukan membaca, menyusun kalimat, ya seperti itu kan pembelajaran dasar. Kemudian stimulus responnya melihat semua orang itu sama, itu harus diubah menjadi teori kontrol bahwa semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap anak itu tidak sama, dan kita mencoba mengubah agar pandangan kita sama dengan kita, tetapi kita harus mengubah bahwa memahami pandangan orang lain ke dunia itu semuanya berbeda. Seperti misalnya menurut saya ketika saya mengikuti calon guru penggerak ini, awalnya pandangan saya itu untuk apa repot-repot mengikuti calon guru penggerak ya. Mungkin Bapak Ibu juga mikir seperti itu ya. Tetapi seiring sejalan waktu, nanti dulu embel-embel apa manfaat dari calon guru penggerak. Paling setidaknya saya mendapatkan pembelajaran, saya berani bisa berbicara di depan seperti ini. Sebelumnya saya mungkin jauh Bapak Ibu tidak bisa untuk pede berbicara di depan seperti ini. Tetapi karena terpaksa 2 bulan ini mau tidak mau, setiap kegiatan pembelajaran CGP itu harus mengumumkan pendapat, ya kita berniat untuk belajar dan berubah ya. Singkat saja Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu saya lanjut ke disiplin positif. Nah, izin bertanya Bapak Ibu ya, kalau kita dengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbersih dalam pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kalimat disiplin? Boleh dijawab Bapak Ibu, semua jawabannya benar, tidak ada yang salah. Singkat saja Ibu. Ya, terima kasih. Menurut pendapat saya, disiplin itu adalah aturan yang harus kita jalankan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu, bahwa disiplin tadi adalah aturan yang harus dijalani. Ada lagi Bu ya, sekarang ini mau mencoba menjawab apa kira-kira yang terbersih dari kata disiplin. Boleh Bu Agustia. Apa Bu Agustia kalau mendengar kata disiplin? Disiplin itu hal-hal yang cek.
Baiklah, terima kasih Bu Agustia. Disiplin, jawabannya adalah aturan ya. Terakhir coba Ibu Surya mau menjawab apa itu disiplin itu? Disiplin itu ialah peraturan yang harus ditaati, yang dipatuhi. Sepertinya jawaban dari 3 guru tadi kalau kita mendengar kata disiplin itu mengarah pada aturan ya Bapak Ibu ya, peraturan. Nah di sini dijelaskan bahwa disiplin itu benar. Terima kasih Ibu yang sudah menjawab. Disiplin di sini yaitu mengacu pada disiplin diri, artinya belajar. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti contohnya misalnya kita datang ke kelas tepat waktu ya, betul misalnya. Kalau kita walaupun tanpa ada aturan dari kepala sekolah, kita sudah sadar ya bahwa memang tanggung jawab kita mengajar sesuai dengan jam pelajaran kita. Begitu juga untuk siswa. Sebenarnya siswa itu tidak perlu lagi kita marah setiap hari Senin itu misalnya tidak membawa topi saat upacara, karena dia sudah tahu bahwa tanggung jawabnya pada setiap hari Senin itu melaksanakan upacara dengan berpakaian atribut sekolah yang lengkap. Jadi disiplin itu selain aturan adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri yang kita yakini nilai-nilainya. Misalnya lagi ketika kita berkendara, kalau polisi kan nyuruh pakai helm ya Bapak Ibu, wajib berkendara. Sebenarnya kalau kita ngerti dengan tanggung jawab diri kita sendiri, apa manfaat kita pakai helm? Kira-kira menurut yang mudah, kita misal berkendara pakai helm, apa manfaat untuk diri kita? Iya, untuk melindungi atau nilai keselamatan. Jadi kalau kita meyakini bahwa pakai helm itu memang penting sebagai nilai keselamatan diri, tidak perlu lagi polisi itu jaga tegak di depan jalan raya itu menilang pakai helm atau tidak. Ya tak Bapak Ibu? Setuju? Iya. Jadi kira-kira nilai disiplin positif itu kalau kita meyakini tanggung jawab terhadap diri kita, insya Allah tanpa adanya embel-embel aturan atau sanksi dari atasan kita akan sadar diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi di sini diartikan disiplin positif adalah penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kepada diri kita sebagai guru, kepada peserta didik, tanpa adanya imbalan atau penghargaan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu semua? Tetap semangat Bapak Ibu, semangat ya. Kita di sini sama-sama belajar. Saya pun belajar untuk mengubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan perubahan paradigma pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan di kurikulum merdeka harus berpihak kepada anak atau peserta didik. Walaupun dalam prakteknya memang berat sekali untuk kita laksanakan, mengingat kondisi dari masing-masing sekolah sendiri ya Bapak Ibu. Iya, mungkin sekolah kita agak berat, mungkin di sekolah lain sudah terlaksana pendidikan kurikulum merdeka. Terakhir pemaparan dari saya, nanti sesi selanjutnya dilanjutkan oleh CGP satunya oleh Bapak Ahmad Rasul, yaitu yang terakhir tentang nilai kebajikan. Bagaimana telah kita pelajari tentang proyek Profil Pancasila, bahwa dalam Profil Pancasila terdapat berapa elemen Bapak Ibu yang sudah dipahami? 6, iya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kita meyakini artinya bahwa peserta didik kita semuanya memiliki keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, berkebinekaan global. Di sini artinya adalah bahwa peserta didik kita menjunjung tinggi adanya nilai budaya adat istiadat yang berbeda-beda yang ada pada negara kita. Dan yang ketiga adalah gotong royong.
Gotong royong di sini bukan berarti hanya pembersihan ya Bapak Ibu. Gotong royong di sini adalah bekerja sama, berkolaborasi. Baik itu mereka dengan temannya ketika bekerja kelompok maupun kolaborasi dengan guru. Penting kalau anak mau berkolaborasi dengan guru itu apa yang kita sampaikan itu nyambung ya Bapak Ibu. Coba kalau mereka cuek tidak mau berkolaborasi dengan guru, tugas apa yang kita berikan yang dikumpul apa kadangannya dan Bu. Ya itu sering terjadi. Jadi gotong royong di sini adalah yang kebajikannya adalah berkolaborasi dan kerjasama. Yang selanjutnya mandiri, di mana kemandirian itu diharapkan pada peserta didik kita mereka memiliki sifat mandiri, bisa bekerja sesuai dengan arahan tanpa harus digembleng-gembleng terlebih dahulu. Kreatif adalah menimbulkan ide-ide inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis adalah mampu memilah-milah, mampu menyaring informasi yang ada. Dan terakhir adalah keterampilan tentang life skill, keterampilan hidup yang kita pahami, yaitu di mana di sini keterampilannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain serta memberikan yang terbaik dari diri kita. Semoga kedepannya Bapak Ibu kita terus belajar, memperbaiki diri, meniatkan untuk menerima perubahan tentang paradigma pendidikan. Oh tidak mau Bapak Ibu kita harus menerima perubahan kurikulum yang terjadi karena itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian penjelasan diseminasi tentang budaya positif dari saya. Kemudian nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya calon guru penggerak selanjutnya Bapak Ahmad Wargo. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu dulu sesuai dengan simbol mutu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Jadi tergerak itu dari dalam diri kita dulu, tergerak, mau berubah, menggerak, bergerak, kita yang bergerak untuk perubahan, menggerakkan siswa paling tidak Bapak Ibu. Nanti dulu komunitas teman sejawat, kita bisa menggerakkan siswa. Bisa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kayu Agung yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kayu Agung. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada pagi ini kita berkesempatan hadir untuk memenuhi acara diseminasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kayu Agung. Adapun susunan acara pada pagi ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga diseminasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Wargo, dan keempat doa, yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja acaranya. Yang pertama, marilah acara pada pagi ini kita mulai dengan lafal basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang dibuka oleh yang mewakili dari kepala sekolah, yaitu Ibu Eka Atika SPD. Kepada Ibu Eka Atika kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak-Bapak Ibu yang sedang hadir pada hari ini dalam mengikuti penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Ahmad Wargo SPD. Mungkin sekilas akan saya sampaikan apa itu budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu Bapak Ibu sudah pernah kita lakukan, tapi saat ini memang harus dijalankan lagi apa yang tersirat, apa yang tersirat. Mungkin itu saja kata sampai saya. Nanti akan dilanjutkan penjelasannya oleh Bapak Ahmad Wargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bu Eka Atika, dan acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kayu Agung. Kepada Bapak Ahmad Wargo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih hafal lihat dari Ibu Ana kemarin? Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, tepuk tangan Bu untuk kita semua pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin kita sudah kenal bersama-sama, tapi saya memperkenalkan bahwa hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wargo. Saya calon guru penggerak angkatan 9 bersama Bu Ana, SMP Negeri 1 Kayu Agung, dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu sekalian, bahwa beberapa materi sudah disampaikan oleh Bu Ana kemarin, dan kami akan menyempurnakan ataupun menambahkan materi yang sudah kami sampaikan pada kemarin yang sudah disampaikan Bu Ana. Sebelum materi budaya positif kita lanjutkan, saya ada permainan. Nah, permainan ini hanya menebak saja Bapak Ibu. Mungkin sudah Anda lihat di sosial media, karena ini ice breaking-nya sudah ada materi ataupun permainan ice breaking ini. Clue-nya, ini main clue. Mungkin yang viral di TikTok nih biasa. Di clue-nya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 9 itu bumi itu bulat, 9 itu Kalau 10 berapa? 1. Oh, ini yang sudah bisa diam ya. Nah, bumi itu bulat, 9 itu, 10 itu, kalau 200 berapa? 2, benar. Sudah ada yang tahu ya? Yang tahu diam. Belum? Ya, yang punya 200. Bumi itu bulat, 10 itu 1. 10 berapa? 1. Oh, ini yang sudah bisa diam ya. Nah, bumi itu bulat, 9 itu, 10 itu, kalau 200 berapa? 2, benar. Sudah ada yang tahu ya? Yang tahu diam. Belum? Ya, yang punya 200. Bumi itu bulat, 10 itu 1, 100 itu 2, kalau 90 salah. 90 2 apa? Bumi itu bulat. Nah, sekarang 99 berapa? 2. Berapa Bu? Sudah mengalah? Bisa ya? Oh ya. Gak bisa nih, lagi. Kalau 98. Kamu Bu? Siapa sih? Lupa kamu? 3. Nah, 3. Gimana? Oke, sekarang pembahasannya. Nah, bumi itu bulat. Cluenya adalah bulat. Kalau 99, bulatnya ada berapa Bu? 2. Kalau 999, 9-nya ada 3. Berarti karena 9-nya bulatnya ada 3. Kalau 66 berapa? 2. Seperti itu cluenya. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah bagaimana kita belajar konsentrasi dan memecahkan permasalahan. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan langsung ke materi selanjutnya, budaya positif yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian kemarin oleh Bu Ana. Saya akan melanjutkan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi kami dari calon guru penggerak ini sudah beberapa modul yang sudah kami pelajari. Ada 1.1, 1.2, 3, dan 4 sekarang.
Dan ini adalah hal yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena ilmu ini sangat luar biasa yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu. Dan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di anak-anak kita sekalian. Baik, materi yang pertama itu kita lanjutkan adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu harus kita terapkan di anak-anak. Jadi budaya positif itu hal-hal yang positif yang terjadi pada anak-anak harus ditularkan dan harus bisa kita laksanakan di sekolah, biar pembelajaran itu bisa menarik, nyaman, dan bisa berpihak pada anak. Karena Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa guru itu harus berpihak pada murid. Terus yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, kami kemarin sudah belajar juga tentang penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu ada salah satu kalau penghargaan itu dilaksanakan tidak berterus-terus, itu tidak masalah. Tapi kalau penghargaan ini diterapkan terus-menerus, ini adalah hukuman sendiri, Bu. Hukuman pribadi dia sendiri. Kenapa? Karena mereka ingin belajar ataupun ingin menuju sesuatu karena ada imbalan. Bapak Ibu. Jadi kita ini sebenarnya bingung dengan penghargaan ini, tetapi kalau penghargaan secara berlebihan itu juga akan berdampak tidak baik untuk anak. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang yang ingin menghargai dia sendiri, itulah salah satu motivasi perilaku manusia. Lanjut, Bu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa hal tentang bagaimana menyikapi anak-anak yang mungkin bermasalah di sekolah atau pembelajarannya bermasalah. Bukan bermasalah, tetapi kurang baik dalam anak. Pertama, hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba, itu kriteria hukuman. Kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Hukuman itu tahu-tahu mereka terima. Ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis, itu bentuk hukuman. Secara ideologinya seperti itu hukuman. Konsekuensi sekarang yang kedua, konsekuensi itu terencana. Ada konsekuensi pasti kita akan merencanakan. Oh, anak ini kalau bermasalah pasti akan kita kasih misalnya dia tugas nih membersihkan ini. Itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena kita sudah membuat hukuman konsekuensi ini yang membebankan anak-anak. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Anak yang bermasalah kita monitor terus, diikuti gerak-geriknya. Terus yang ketiga, nah ini yang kita harus terapkan. Mungkin berat untuk Bapak Ibu, tapi kita belajar dan kita perbaiki dulu. Apakah poin ini bisa merubah stigma bahwa guru ini lebih baik? Restitusi. Satu, proses mengkondisikan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mengkondisikan anak ini memperbaiki masalahnya sendiri dulu. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru menuntun mengarahkan dia lebih baik. Karena Ki Hajar Dewantara juga berpesan, kita ini berpihak kepada anak, terus menghamba kepada anak. Bukan menghamba ini semata-mata kita menghamba, Bapak Ibu, menghamba minta tolong anak-anak misalnya. Nah, bukan, tetapi tetap kita menuntun. Jadi mereka dari restitusi ini kolaboratif diri mereka bisa memecahkan masalah diri sendiri. Ini 5 posisi kontrol untuk guru. 5 posisi kontrol biasa diterapkan oleh guru. Pertama, penghukum. Kedua, Anda berbentuk teman. Ketiga, pemantau. Yang keempat, membuat merasa bersalah. Dan yang terakhir, manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, dari 5 posisi kontrol ini, yang menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu senangi yang mana? Biasa diterapkan yang mana? Siapa? Ada yang teman. Siapa lagi Bapak Ibu? Sebelum kita buka nih rinciannya. Manajer, pemantau, bermacam-macam Bapak Ibu. Kriteria ini yang mungkin sudah kita jalankan dalam kita cara mengajari anak-anak dan belajar dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita buka satu-satu. Nah, ini tadi 5 ya. Lanjut, Bu. Pemukul. Sekarang kita masuk hukum. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Bersih-bersih toilet selama 30 menit. Lari keliling.
20 kali 18 ya. Oh, guru olahraga. Nah, itu Bapak Ibu, sebelum saya guru penggerak, ini yang saya sering terapkan dan saya berkaca. Wah, ini ya. Saya selama ini seperti ini. Nah, nanti kita terapkan bagaimana yang selanjutnya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu kata-kata biasanya membuat merasa bersalah. Jadi membuat bersalah ini apa ya? Menghukum anak ini dengan kesalahan dia. Gitu. Lanjut Bu. Ini kata-kata ya, kata-kata yang biasa. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu kata-kata biasanya membuat merasa bersalah. Jadi membuat bersalah ini apa ya? Menghukum anak ini dengan kesalahan dia. Gitu. Lanjut Bu. Ini kata-kata ya, kata-kata yang biasa. Selanjutnya teman. Nah, yang tadi teman siapa Bapak Ibu? Ada kata-katanya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Nah, biasa gitu ya, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak yang sekali ini saja. Ada lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Ada lagi, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu teman, karena sebagai menerapkan anak teman sama guru. Nah, walaupun hati bapak ibu bergejolak, tapi inilah kenyataan yang harus kita laksanakan. Kita terapkan dulu, nanti hasil bisa dilihat. Lanjut, memantau. Memantau. Ada kata-katanya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Tidak menghukum tapi memantau kesalahan anak ini dan memberitahu anak ini bahwa dia melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Yang diharapkan, sangat diharapkan oleh kita semua, berubah revolusi pendidikan yaitu manajer. Manajer ini adalah bagaimana semua hal tersebut bisa kita lakukan dengan melakukan manajer. Pertama, ada kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Biasanya nak? Ya Bu. Kalau ya, mungkin karakternya kalau ya Bu, maaf Bu, tadi saya salah karena ini. Nah itu. Yang kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Oh, tidak Bu. Nah itu, kita berbeda-beda. Permasalahan ini yang memang harus semua berbeda. Karena karakter anak ini itu Bu, karena kita harus kolaborasi dengan guru BK dan lain-lain. Karena karakter anak ini kan mungkin banyak kelewatan. Jadi karakter ini kita bisa bersaksi, oh anak ini pembohong dan lain-lain. Kita bisa melalui ini. Jadi manajer ini tidak semata-mata menjudge anak ini salah, hanya kita mengetahui kesalahannya dan apa yang harus dia perbaiki kesalahannya. Aja Bu. Nah, tadi sudah ya, itu materi bagaimana kita sistem kontrol kita kepada anak-anak. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Materi yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya. Yang ini saya teruskan dulu materi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sebelum saya masuk itu, ini menarik nih. Kemarin sudah belajar dengan Ibu Atika tentang kesepakatan kelas. Boleh tanya, aku boleh tanya. Apa beda kesepakatan yang sudah dipelajari, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ini ada keyakinan kelas. Kemarin, Bu Atika kemarin sudah ngomong kesepakatan kelas. Sekarang ada keyakinan kelas itu. Apa Bapak Ibu bedanya? Keyakinan dan kesepakatan itu berbeda. Kalau keyakinan itu yang dilimpahkan oleh anak-anak itu sendiri, meyakinkan diri dia sendiri dan disepakati oleh bersama. Sudah keyakinan muncul, baru kita kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai Bapak Ibu secara universal. Keyakinan itu, jadi seperti ini Bu, contoh ya, ini. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan ini adalah nilai-nilai Bapak Ibu. Nilai-nilai seperti ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelas ini apa? Misalnya kita arahkan dulu Bapak Ibu. Misalnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menghargai teman. Terus apa lagi Bapak Ibu? Bekerja sama. Itu adalah keyakinan-keyakinan.
Nah, dari keyakinan itu baru kita muncul dengan kesepakatan kelas tadi. Misal Bapak Ibu, disiplin tadi. Disiplin. Anak-anak sekalian, kesepakatan kelas tentang disiplin apa ya, anak? Tidak boleh terlambat pelajaran PJOK, misalnya Bapak Ibu. Terus harus mengerjakan tugas Bapak Ibu gurunya, terus membuang sampah di tempatnya. Itu adalah misalnya rincian dari disiplin. Lanjut, bekerja sama atau kolaborasi. Apa? Nah, piket kelas, harus melakukan piket kelas. Itu kesepakatan muncul dari keyakinan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita di kelas nanti, buatlah dulu keyakinan dulu, nilai-nilai yang terkandung di dalam kelas itu apa yang harus diperbuat, baru rinciannya. Terus kita kembali lagi. Kembalinya, mengapa ke peraturan? Apa Bapak Ibu? Keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu adalah aturan yang sudah dibuat kita, Bu. Sudah sampai buat kita dulu, bukan kesepakatan anak-anak. Jadi kita yang buat. Misalnya rambut harus pendek. Tuh. Terus peraturannya sudah buat dengan poin-poinnya sudah buat. Kami kemarin bertanya juga, boleh nggak peraturan tetap berjalan? Kalau bisa peraturan itu berubah dengan keyakinan kelas dan itu berubah dengan kesepakatan bersama anak-anak. Itu, Bu. Jadi peraturan ini, kalau peraturan ini kata-katanya mengunci anak-anak ini dengan peraturan-peraturan itu atau aturan yang sudah berlaku. Nah, kita berubah dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Lanjut, Bu. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya berubah positif. Misalnya tidak boleh terlambat. Misalnya tidak boleh terlambat. Nah, kata-kata tidak boleh terlambat dirubah menjadi kata disiplin. Datang tepat waktu. Luar biasa. Itu. Jadi kata-kata tidak boleh tadi. Jadi Bapak Ibu, setelah keyakinan membuat kesepakatan kelas, anak-anak pasti, Bu, tidak boleh terlambat kalau disiplin 15 menit untuk belajar PJOK. Tapi kata-katanya itu kita rubah lagi Bapak Ibu menjadi pernyataan lebih positif lagi. Jangan tidak boleh. Jadi datang tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Jadi kata-katanya dirubah menjadi yang lebih positif. Jangan ada tidak boleh ini. Bapak Ibu ya. Terus sedikit saja akan mudah diingat, jangan banyak-banyak tapi menyeluruh. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Bapak Ibu, nanti kita seperti ini. Misalnya harus bawa laptop untuk belajar. Ya kan anak tidak memiliki laptop dan lain-lain. Itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Terus terakhir, semua harga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, termasuk ketua kelas, wali kelas, ataupun mapel atau siswa-siswa lainnya. Nah, sekarang kita belajar segitiga restitusi. Ini adalah bagaimana kita menerapkan manajer tadi untuk langkah-langkah untuk kita menyelesaikan permasalahan anak-anak. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi merubah anak-anak ini dan mengembalikan anak-anak ini ke tempat ke anak-anak sekalian. Jadi anak-anak itu bermasalah, kalau bisa masalahnya selesai dan kembali ke anak-anak lagi dengan karakter yang lebih kuat. Pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Ada dia? Oke, pertama, menstabilkan identitas. Jadi identitas anak ini distabilkan dulu Bapak Ibu. Kalau stabilkan itu dimatikan dulu kalau kita ini. Jangan sampai anak ini merasa bersalah. Pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu kata-katanya yang mungkin saya berikan informasi kepada Bapak Ibu. Menstabilkan identitas pertama, berbuat salah itu wajar, nah. Itu membuat menstabilkan yang buat dia bersalah jadi berubah seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nah. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Terus ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu, nak. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi permasalahan anak-anak. Kamu berhak merasa begitu, nak. Lanjut, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi bapak ibu kalau panggil anak-anak, jangan kau ngapain?
Jadi sekarang kalau bisa restitusi dijalankan. Oh ya nak, nggak apa-apa. Mungkin permasalahan yang pernah terjadi kepada ibu juga, terus permasalahan itu aja. Ya, ini pembelajaran aja bu. Oke, lanjut. Nah ini menarik nih, menarik. Terus yang kedua, setelah kita menstabilkan, sekarang kita validasi tindakannya. Validasi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bermasalah. Validasi dulu data-data yang kita peroleh kamu anaknya bermasalah. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini nak. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang buat kamu. Misalnya dia menjaga temannya, nah, itu bisa katakan kamu patut bangga. Jadi validasi dulu. Jadi kita tanya permasalahannya apa, tetapi bukan menjudge dia untuk menghukum ataupun memberikan peringatan padanya. Lanjut bu. Terakhir sudah kita validasi, menanyakan keyakinan. Yang tadi bapak ibu keyakinan, apa keyakinan kelas yang kita buat anak-anak? Misalnya dia tadi berkelahi ya bu, berkelahi karena berkelahi berarti tidak menghargai teman. Jadi kita tanya, karena keyakinan kelas yang kita buat apa? Masalah anak berkelahi tadi. Maaf bu, saya tidak menghargai teman saya. Ya bu, jadi mohon maaf nanti saya perbaiki. Itu yang nilai yang harus kita yakinkan bahwa keyakinan kelas itu yang sudah kita buat bersama-sama muncul di sini. Jadi menanyakan keyakinan yang dia perbuat, dia lakukan dan dia buat sendiri. Keyakinan sudah buat bersama kan. Nah, jadi bukan guru saja tapi anak-anak sudah buat keyakinan sendiri. Lanjut bu. Nah itu saja budaya positif yang sudah dilakukan, yang harusnya kita terapkan sebagai kurikulum merdeka dan sekolah penggerak. Nanti bapak ibu saya berharap bapak ibu bisa stigma ini bisa diterapkan di kelas bapak ibu sekalian. Jadi harapan saya ada perubahan, ada perbaikan dalam bentuk komunikasi dan lain-lain, serta apa yang harus kita siapkan, keyakinan, kesepakatan itu harus memang kita buat bersama-sama kepada anak-anak. Ingat bapak ibu, prinsipnya pesan Ki Haji Dewantara berpihak kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tidak meninggalkan budaya sosial kultur daerah setempat, dan ada lagi menghamba kepada anak. Ini kata-kata menghamba ini bukan menghamba semata-mata untuk menghamba anak, tetapi kita tetap menuntun dan kita tetap mengarahkan anak-anak ini sebagai guru. Kita adalah sebagai fasilitator, bukan lagi seorang yang memberikan sumber materi pembelajaran dari diri kita sendiri, sumber satu-satunya tidak, tetapi kita sebagai fasilitator mendampingi mereka, menuntun mereka dengan lebih baik. Saya harapkan Bu Sri nanti lebih baik Bu ya dari materi saya ini, harapan saya. Iya, teman Bu. Berarti materi yang saya sampaikan sudah bisa diaplikasikan, direncanakan oleh Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga terus mengikuti proses kita tentang kurikulum merdeka, tentang membuat visi sendiri sebagai guru penggerak. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memiliki visi sendiri tentang guru penggerak. Nanti Ibu memiliki visi sendiri, Bapak Ibu tidak masalah, dan bisa dijelaskan nanti dan diberitahukan ke Ibu Mahasiswa sekolah bahwa visi ini yang harusnya kita terapkan di sekolah. Inilah kolaborasi, guru penggerak harus berkolaborasi Bapak Ibu, dan saya berharap nanti kita setelah ini nanti ada pemaparan selanjutnya. Saya harapkan kita punya komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi, bisa curhat, bisa saling bantu untuk menyiapkan pembelajaran. Oke, itu saja Bapak Ibu materi saya hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Semoga bisa diterapkan di kelas masing-masing dengan senang hati dan semangat belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hari ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab boleh? Jawab ya. Calon guru penggerak angkatan berapa nih? Angkatan ke-9, narasumbernya Pak Nuargo. Tadi Pak Nuargo banyak memaparkan tentang apa itu budaya positif, ya, kemudian peraturan-peraturan yang akan saya saran apa pertanyaan ini ya.
peraturan tadi yang tentang keyakinan ya, bahwa sebelum kita membuat kesepakatan kelas, ini baru lagi Pak Wargo ya, itu terlebih dahulu ada pembentukan keyakinan di kelas ya. Tadi sudah dikatakan keyakinan itu yaitu bersifat normal lah ya, nilai-nilai ya. Nah, baru sudah itu sudah mereka yakin akan norma-norma nilai yang mereka yakinin, maka dibentuklah yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini mungkin tidak sama dengan peraturan sekolah. Setiap sekolah pasti mempunyai peraturan. Nah, peraturan itu pasti ada sanksinya. Nah, itu juga yang akan kita terapkan di seluruh sekolah, termasuk di SMP 1 ini. Nah, di SMP 1 ini banyak peraturan-peraturan sekolah itu, kemudian ditambah lagi ada sanksinya. Kalau bawa HP, sanksinya poinnya 50. Kalau sudah mencapai 400, nanti orang tuanya dipanggil, kemudian anak dikembalikan ke orang siswa, ke orang tua siswa. Nah, itu banyak sekali Pak Wargo yang kita buat di SMP kita ini. Nah, saya rasa kalau peraturan sekolah itu bersifat umum, artinya peraturan sekolah ini berlaku untuk siswa kelas 7, 8, 9 yang harus diikuti. Tetapi kalau untuk kesepakatan kelas itu hanya di dalam lingkungan kelas tersebut. Nah, artinya kesepakatan kelas ini tidak sama, satu kelas 71 dengan 72 tidak sama kesepakatan kelasnya. Nah, untuk kedepannya aku sering ada masuk ke kelas-kelas itu, di situ tidak ada Pak Wargo yang ketikan, maunya ada ketikan, kesepakatan kelas 71 ini bla 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 bla. Nah, nanti ya yang sudah ada bagus, tapi ada beberapa kelas yang saya tidak lihat tidak ada ya, yang sudah ada bagus. Nah, itu diketik secara rapi, bila perlu Pak Wargo itu dibingkai ini untuk berlaku 1 tahun ini. Nanti tahun ajaran tahun depan itu wali kelasnya boleh mau ganti kesepakatan kelas itu boleh. Nah, itu dibuatnya dia bisa nomor 1 warnanya biru, nomor 2 warnanya merah, sehingga agak menarik. Dan itu letakkan kesepakatan kelas itu di tempat yang strategis yang kira-kira anak sering melihatnya. Nah, itu saran ya Pak Wargo ya. Jadi dengan adanya keyakinan kesepakatan kelas ini nanti akan terbentuk peraturan sekolah. Jadi anak itu akan mudah mentaati peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah ini bisa ditaati anak kalau ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian barulah kita bisa peraturan sekolah bisa kita terapkan secara 100%. Nah, ini baik sekali. Jadi memang CGP ini kayaknya ilmunya dinamis ya. Kemarin waktu Bu ini kesepakatan kelas saja, CGP kedua ya. Nah, keempat. Nah, ini CGP ke-9 ada keyakinan kelas. Nah, kita harapkan juga kepada Bapak Ibu, terutama guru CGP lah, mohon kalian itu penggerak, artinya memberikan contoh kepada guru-guru yang belum menjadi guru penggerak untuk menjadi motivator bagi guru-guru lain untuk berlaku kepada siswa, bahwa siswa itu merupakan aktor kita dalam mengajar atau dalam pembelajaran. Jadi titik pada kita ini kita lakukan seperti kepada pendidik. Nah, kalau untuk masalah yang segitiga tadi Pak Wargo, kalau kami BK itu sudah lama kami lakukan pada pendidik kami, tidak begitu terlalu asing, itu sudah kami sering lakukan ya, karena kami siswa kita kan bermacam-macam, apalagi siswa yang banyaklah bersumpah. Nah, itu kalau bersumpah itu gimana ya? Jadi maksud kami itu memang kita dalam menganukan anak ini, kita membuat lagu, bisa lagu jazz, kita buat rock, dangdut. Kalau memang dia sudah jazz, pop, kita lakukan mereka tidak juga kelas itu, ya ngerok sedikit Pak Wargo. Jadi kita lihat situasi dalam menyiasatin di kalangan siswa ini. Itu saja dari kami Pak Wargo sebagai guru yang mendukung daripada calon guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bu Surya. Jadi memang aplikasi ini memang harus kita laksanakan. Pengaplikasian bagaimana penerapannya nanti bertahap ya Bapak Ibu. Jangan langsung berubah besok. Nanti hasil langsung berubah loh. Bapak Ibu guru ya. Gampang berubah nih. Ya, tapi bertahap. Coba proses ini kita laksanakan dulu. Kalau ada perubahan lebih baik, kenapa tidak kita? Kenapa kita harus emosi? Kenapa harus lebih emosi? Kalau ada lebih santai, lebih bisa berkomunikasi, Bapak Ibu. Dicoba dulu, kita bertahap, keyakinan kelas kita laksanakan, kesepakatan. Kalau ada perubahan ya. Ini ada contoh Bapak Ibu ya. Ini sekalian video. Jadi saya ada PP, bukan PP saya sebenarnya. PP dari kelas lain, itu Bu Mimi. Jadi namanya Bu Mimi. Saya tuh sampai sekarang ternyata ada materi Bu Mimi. Bu Mimi menyampaikan keunggulan kelas dia itu guru kelas SD. Dia merubah anak-anaknya kelas itu, kalau penyampaian beliau, kelas anak itu kelasnya lebih parah dari kelas lain, ributnya, berkelahinya. Dan sekarang memang timbang balik guru-gurunya memang ada perubahan. Apa program dia? Dia buat perubahan. Apa program dia? Dia buat puasa Senin Kamis untuk anak-anak kelasnya. Jadi Senin Kamis anak-anaknya suruh puasa yang agama Islam. Itu program dia. Dan mereka melaksanakan berbuka puasa bersama. Tapi memang lingkupnya kan kalau mesuji, ini kan agama mesuji Bapak Ibu. Mesuji itu kan memang daerah di situ Bu. Jadi desa-desa di mereka kumpul bawa makanan dewe dan lain-lain. Apa? Saya mendalam seperti ini. Berpuasa memang bukan membatasi gerak anak. Jadi kalau puasa sampai marah bro, batal puasa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Program itu jadi unggulan Ibu Mimin. Jadi anak disuruh puasa, tapi bukan dipaksa. Jadi anak-anak dianjurkan berpuasa, mungkin menjelaskan dan lain-lain apa kegunaannya, terus dan lain-lain. Itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu guru SMP 1 ada juga program seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Bu masukannya. Dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita SMP Negeri 1 Kayago. Terima kasih. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Anda. Ahmad Nuanku. Baiklah Ibu-Ibu, acara kita sepertinya sudah selesai. Terima kasih Pak Ahmad Nuanku atas pemaparannya tentang disiplin budaya positif mengenai posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu mungkin memang bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan, tetapi dalam penerapannya inilah yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus mengubah paradigma pendidikan yang lebih berpihak terhadap anak. Walaupun pada kenyataannya sangat berat untuk kita lakukan dan kita belajar bersama-sama merubah untuk berpihak kepada anak tadi Bu. Kita niatkan walaupun dengan kenyataan dunia pendidikan yang sekarang memang anaknya sangat berkarakter dan beraneka ragam, unik dan memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan zaman kita dulu ya Bapak Ibu ya, cara mendidik anak zaman sekarang. Tetapi kita niatkan dari sekarang bahwa kita ingin mendidik anak untuk lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ahmad Nuanku. Demikianlah Bapak Ibu untuk acara kita pada hari ini. Langsung saja kita tutup acara pada hari ini. Saya sebagai MC atau moderatornya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Ayo Bapak Ibu sekali lagi. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kurang mantap ya, soalnya kalau Ibu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ya kita ulangi ya. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau sudah bersemangat, semangat tak belajar hari ini? Semangat.
nggak kelasnya nyaman kayak ini yang sesungguhnya kalau belajar? Pengen nggak? Ya. Nah, kalau kepengen, apa gunanya di awal setiap pembelajaran itu diingatkan bahwa adanya kesepakatan kelas. Ya. Tahu kesepakatan kelas? Tidak asing lagi ya telinganya tentang kesepakatan kelas? Tidak, tidak asing lah, tidak asing lagi. Apa manfaat kesepakatan kelas? Siapa yang bisa jawab? Gunanya, boleh siapa yang nak coba jawab sebelum ibu jelaskan? Supaya tertib. Supaya benar Romi Herton, supaya supaya tertib. Nah, tapi nyatanya tertib tidak Romi Herton. Jadi Romi Herton ingat ya, betul tertib. Jadi kalau supaya tertib sudah tahu tujuan dari kesepakatan kelas. Ya. Benar, jadi kesepakatan kelas itu biar untuk membuat kelas kita nyaman dengan apa kesepakatan yang telah kalian buat. Yang buat itu kalian, bukan ibu, ya. Kalian semua yang menyepakatinya, ya. Misalnya, contohnya, kesepakatan kelas itu banyak. Coba siapa bisa kasih tahu itu satu saja? Tidak boleh membawa HP. Boleh tidak bawa HP? Iya, boleh saja dimasukkan. Nah nanti coba ya, kan kalian sudah tahu guna kesepakatan kelas itu yaitu adalah keputusan bersama yang dibuat oleh seluruh warga kelas ya, bukan warga sekolah. Tapi kita kelas 7 tuh untuk menyepakati biar kelas kita berjalan dengan belajarnya aman, tenang, nyaman, dan tertib. Ya, iya, tidak nanti jalan-jalan, tidak yang ribut-ribut lari-lari yang tidak jelas ya. Itu harus yang kelas ideal itu ya. Kan? Kalau kelas nyaman itu suara guru di depan kedengaran. Ini tidak 1 berbanding 40 siswa. Pasti tidak kedengaran ya tidak suara guru. Ya yang memang nggak ribut, yang memang pengen belajar merasa terganggu. Ya. Nah, coba di sini ada yang bantu ibu 1 orang. Cetak dulu karton ini ya coba Richard sama Asma sini. Nanti kalian dibagikan masing-masing. Coba pakai apa ya? Ganggu. Jadi nanti masing-masing kalian ibu berikan 1 sticky note. Siapa yang tak tahu dengan sticky note? Kertas berwarna yang di bagian atasnya ada lem. Nah, tulisan teman. Jadi nulisnya nanti di sticky note jangan terbalik ya. Jangan terbalik, jangan kayak terbalik. Nah, jadi sambil ibu jelaskan ibu jelaskan ya, masing-masing kalian ibu berikan 1 sticky note. Silahkan kalian menuangkan pendapat kalian satu saja kesepakatan kelas yang menurut kalian yang akan kalian tuliskan ya. Nanti dari banyak siswa ini yang sama kita pilih 1 ya, misalnya kalimatnya agak berbeda tapi maksud tujuannya sama, baru 1 kita ambil ya. Nah, kesepakatan kelas ini nanti kalian tulis, kalian tempelkan masing-masing setiap orang ke depan. Nanti berjejer dari depan sini ya, jadi tidak ribut ya. Satu. Kalau sudah nulisnya nanti tempelkan di depan. Tuliskan hanya 1 saja kesepakatan kelas yang akan kalian sampaikan. Jadi setiap anak boleh menyampaikan pendapatnya. Misalnya, terserah ibu ya. Paham maksud ibu? Nanti setelah banyak 4 kita bersedih.
Nanti setelah kalian menuliskan semuanya, kita tempel sama-sama. Ke belakang. Di bagian atas tulis nama kamu, ya. Ya. Bisa lurus ke belakang, ya. Ya. Ke belakang. Di bagian atas tulis nama kamu, ya. Ya. Bisa lurus ke belakang, ya. Ya. Ya, di sininya tulis saja misalnya Zaskia, ya, tulis nama singkatnya, ya. Nanti kalau sudah bisa dulu, ya. Lurus saja, nak, jangan geser ke kiri ke kanan, ya. Kaki sebelah sini juga, nah, ini, ya. Coba ya cara menuliskannya, ini lurus ke situ, nanti yang masuk ke situ, ya, dari belakang. Tulis namanya, ya, jangan lupa tulis nama. Ya, dapat semua belum? Nah, silakan anak-anak tuliskan satu kalimat untuk kesepakatan kelas yang akan kalian sampaikan, ya. Tulis apa? Bu, sudah bu. Ingat. Tulis Ya, nanti dulu, nak, tunggu dulu yang lainnya dulu. Nanti tolong kalian tempelkan lebih dulu lagi di sini, ya. Kalau sudah semua sudah ini bawahnya. Coba kalau yang sudah dari belakang sudah semua. belum dapat kan? Sama Asman dulu lah, tempelkan ke depan. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya, ya. Silakan bergilir dua-dua, ya, maju. Biar tidak lesu. Ya, selesai silakan maju ke depan, tempelkan kesepakatan kelas yang akan, ya. Coba Romi sama Asman, tolong ini tempelkan nak sebelahnya. Di sebelahnya, ya. Silakan yang sudah silakan maju ke depan. Hey. Antri, ya, antri. Yang sudah langsung duduk, ya. Antri biar kalian. Lah aku sudah nih. Tidak boleh membawa HP. Kiki. Yang selesai silakan duduk kembali ke tempatnya, ya. Silakan yang selesai silakan duduk kembali ke tempatnya. Silakan yang sudah selesai menempelkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
kesepakatan kelas yang kalian tuliskan di sticky note? Coba siapa yang suaranya besar? Nah, ya Asman suaranya besar. Sudah Asman nulis? Sudah bisa jangan kaki ya. Sudah ya? Sudah nak? Sudah bisa tenang kembali belum? Nah ya, coba di sini kalian sudah menuliskan pendapat kalian masing-masing tentang kesepakatan kelas. Bisa tenang tidak nak? Coba sekarang Ibu minta Asman bacakan Asman. Misalnya pertama. Batrian Romi Erton. Yang lain diam ya. Batrian Romi Erton dilarang membuli teman di sekolah. Asman tidak boleh membawa HP di kelas. Alison tidak boleh makan di kelas. Aldo tidak boleh saling membuli. Iski tidak boleh membuli sesama teman. Dewi tidak boleh mengejek nama orang tua. Baca nama. Iya lanjut. Muhammad Rizky Suratov tidak boleh makan di kelas ya. kelas. Putra. Bergotong royong. Terus Alam dilarang membuang sampah di kelas. Ina dilarang mengajak teman yang bukan kelas 77. Tidak boleh bising saat guru menjelaskan. makasih Asman, coba Ibu lanjutkan ya. Tadi sudah ada yang tidak boleh makan di kelas, berbicara saat guru menjelaskan. Ibu lanjutkan ya. Ini ada dari Sultan. Menjalankan tiket kelas dan tata tertib, kata Sultan. Richard, tidak boleh saling mengejek, baik sopan dan toleransi dengan teman, saling menghormati. Apla, tidak membuang sampah di laci meja, kata Apla. Ini Rizky Hasan, dilarang keluar kelas saat jam pelajaran kecuali saat guru belajar di luar kelas. Benar ya. Andini, tidak ribut di kelas agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke. Sherina, wajib melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal tiket. Kiara, tidak berisik saat jam pelajaran. Yuliana, tidak boleh mengganggu teman. Zahra, tidak boleh mengajak teman kelas lain masuk di kelas kita. Ayu, dilarang ke WC saat jam pelajaran berlangsung. Lihat, tidak boleh membuli teman. Bukan membuang teman ya, membuli teman ya. Melinda dilarang makan di kelas, kesepakatan kelas Usman. Tidak boleh membawa HP, kesepakatan kelas yang dibuat oleh Saleh. Harus pikir kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan dan tidak boleh makan dan tidak boleh membuli teman. Nah ya, dari banyak kesepakatan yang kalian buat, banyak yang agak mirip-mirip ya dah? Iya. Nah, dari yang kalian buat ini misalnya salah satu contoh yang pertama, dan tidak boleh membuli teman. Kalimat tidak boleh itu kita ganti dengan kalimat yang lebih bagus lagi, alias kalimat positif. Kalau tidak boleh membuli teman itu artinya benar yang pertama. Ya, kalimat positifnya. Tidak boleh membuli teman. Artinya saling menghormati sesama teman. Setuju? Iya. Jadi tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengejek teman. Itu kita ganti kalimat positifnya saling menghormati, saling menghormati. Kemudian ada apa lagi yang kedua tadi? Kesepakatan kelas yang kedua. Tidak boleh mengajak orang tua. Yang banyak tadi yang pertama apa? Tidak boleh Dilarang membuang sampah. Bentar ya. Banyak ya dilarang membuang sampah.
Kira-kira kalimat positifnya kita ganti dengan apa? Dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Artinya buanglah sampah pada tempatnya. Ya dan lebih bagus kan kalimatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi tahu kamu tempat sampah itu di mana? Di dalam meja, di dalam tas, di dalam kantong, di dalam kotak sampah. Jadi kesepakatan yang kedua adalah buanglah sampah pada tempat. Yang ketiga apa nak? Yang banyak tadi? Yang ketiga tadi apa yang banyak kalian sepakati tadi? Dilarang makan di kelas. Datang tepat waktu. Tidak boleh datang terlambat. Coba sebentar. Kalau datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat, itu kalimat positifnya kita ganti jadi apa? Apa? Disiplin terhadap waktu. Jadi kalau disiplin terhadap waktu masuk kelas itu jam berapa? Waktu masuk sekolah jam 7 kurang 15. Kalau yang normal ya 7 kurang 15 atau 7 kurang 20. 7 kurang 15 itu sudah ada di sekolahan. Jam 7 kegiatan misalnya upacara dimulai ya. Jadi tidak boleh terlambat, itu kita ganti dengan kalimat apa nak? Datang tepat waktu. Disiplin apa? Disiplin apa? Disiplin terhadap waktu. Apalagi tadi yang banyak disebut ke temannya? Masalah pikir ya? Banyak kan tadi yang ngomong ke masalah pikir? Apa yang kalimat kamu tadi? Apa kalimatnya? Melaksanakan pikir sesuai jadwal. Ya? Melaksanakan pikir sesuai jadwal. Jadi kalau melaksanakan pikir sesuai jadwal, bukan kalimat tidak boleh tidak pikir, tetapi melaksanakan pikir sesuai jadwal yang disepakati. Ya? Melaksanakan pikir. Ada lagi tidak yang belum dituliskan? Apa lagi ada yang belum dituliskan? Tidak boleh. Apa lagi nak? Yang tidak belum dituliskan apa? Tidak boleh keluar masuk kelas saat jam belajar. Atau tidak boleh berisik saat
selesai ya. Bukan meninggalkan hanya pada satu orang. Jadi yang keempat adalah harus gotong royong. Yang kelima, saling menghargai. Kira-kira, Omi, kalau 5 nilai keyakinan ini kamu sepakati, aman nggak kelas itu? Aman kan? Itu harapan kita untuk kelas kita. Kayak kalau di rumah, pasti kan kamu pengen bertenang. Senang nggak yang gaduh-gaduh misalnya adiknya bertengkar di rumah? Ya kan? Kayak kalau juga di dalam kelas ini nak, jangan ada saling membuli ya. Terus juga saling memerintah. Silakan kamu yang pikir tidak boleh, tapi harus gotong royong. Coba kalau tadi gotong royong, ada yang ambil ke lapel, ada yang apa kecil pas ngapelin. Bersih lihatnya, bersih tidak lihat yang ada di depan. Manira lihatnya. Kalau tadi kayak ada bang lantai yang ditinjak oleh kaki ayam yang kotor. Bukan kelas tapi catatan ayam. Ayam bukan dalam kelas ini. Bukan, tapi manusia. Anak-anak yang soleh dan soleh. Ya, ya. Sekali lagi bukankah setuju tak kesepakatan kelas ini? Setuju. Ya, Asman. Tidak, bukan Asman. Nah, kalau tidak setuju silakan keluar aja. Ya. Coba kalau kalian setuju, silakan kalian tanda tangan ini. Nah, kan Boleh dilarang, boleh ditanda tangan nih tulisan di sini. Boleh silakan coba dari sini berdua. Pakai pena aja. Tapi ini termasuk untuk Ya. Jadi ya, coba. Enak. Silakan lanjut. Ayo lanjut, tanda tangan nih. Cepat.